Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahabi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Kemal Pasha dari kelas 96 absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mapel SKI yang diperintahkan oleh Bapak Sadudin Ataf Tazani. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Seiring kemunduran Majapahit dan menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa, Kesultanan Demak pun mulai memperlihatkan eksistensinya. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Demak pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adipati Yunus, dari tahun 1518 sampai 1522 Masehi. Sebelum menjadi sultan, Patiunus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang, hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Pada tahun 1522, Patiunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Tetapi Patiunus gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian digantikan dengan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggono berhasil membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathaillah dan pasukannya ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, pada saat penyerangan Kerajaan Belambangan Banyuwangi, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. Meninggalnya Sultan Trenggono inilah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak, karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Setelah perselisihan terjadi, tahta Kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Wilayah Mataram merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Pajang berada di Surakarta atau Solo. Sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya alias Panembahan Sanepati tidak melakukan beberapa objek wisata untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senepati, yang sekaligus menjadi awal riwayat berdirinya kerajaan baru yang bernama Kesultanan Mataram Islam. Lalu, Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram ini sebagai pusat agama Islam, di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpin kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya.
Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selanjutnya, terjadi perpecahan lagi pada tahun 1813 sehingga kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil. Namun, perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya, secara permanen, Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian yang sudah disepakati. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.